Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Samsul MC channelnya Belajar Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi yang meliputi apa itu komposisi fungsi dan bagaimana cara kita menentukan komposisi fungsi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa itu komposisi fungsi? Kalau kita misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan saya punya padi yang saya masukkan ke dalam mesin penggiling padi. Anggap saja F. Maka hasilnya nanti adalah F dalam kurung X. Hasilnya anggap saja beras. Kemudian beras ini saya akan jadikan dia tepung. Maka saya masukkan dia dalam G. Anggap saja G ini adalah mesin penggiling tepung. Maka hasilnya menjadi G dalam kurung F dalam kurung X. Atau anggap saja ini adalah tepung. Jika kita ingin membuat proses penggilingan padi langsung menjadi tepung, maka dapat kita lakukan dengan cara menggabungkan antara mesin F dengan mesin G, atau ditulis G bundaran F. Ini dibaca G komposisi F. Padi dimasukkan dalam F, hasilnya adalah beras, yaitu Fx. Fx dimasukkan dalam G, hasilnya adalah G dalam kurung F dalam kurung X. Jika kedua mesin ini kita gabungkan, supaya prosesnya lebih efektif dan efisien, maka mesinnya nanti akan menjadi G bundaran F, boleh dituliskan dengan X. Aturan penulisannya adalah G ditulis terlebih dahulu baru F. G bundaran F. Misalkan di sini ada X, kemudian kita masukkan ke mesin G, maka di sini hasilnya adalah GX. Masukkan lagi ke mesin F, maka di sini hasilnya adalah F dalam kurung G dalam kurung X. Atau kalau ini digabungkan, dua mesin ini digabungkan, akan menjadi F komposisi G X. Yang dioperasikan terlebih dahulu adalah G baru F. Sehingga penulisannya selalu yang ditulis terlebih dahulu dalam komposisi adalah operasi yang nomor 2. Operasi pertamanya G, operasi yang kedua, atau mesin pertamanya G, mesin keduanya F. Maka yang ditulis terlebih dahulu adalah F komposisi G, atau sama dengan F dalam kurung GX. Bisa kita bandingkan dengan yang pertama tadi. Operasi yang pertama F, baru operasinya G. Karena G adalah mesin yang kedua, maka ditulis G bundaran F. Mudah-mudahan bisa difahami. Sehingga kalau kita lihat aturan ini, dapat disimpulkan bahwa G bundaran Fx itu sama dengan G dalam kurung Fx. Atau F bundaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi itu adalah penggabungan dua fungsi atau lebih dengan cara mensubstitusikan salah satu fungsi ke fungsi lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh bagaimana cara kita menentukan komposisi suatu fungsi. Misalkan di sini ada fx, aturan rumusnya atau rumus fungsinya adalah 3x plus 2, kemudian ada gx, rumus fungsinya adalah x kuadrat min 1, berikutnya ada hx, rumus fungsinya adalah x plus 2 dibagi dengan x min 3. Sekarang kita coba akan komposisikan ketiga fungsi ini. Misalkan yang pertama kita komposisikan f komposisi g x sesuai dengan aturannya. F komposisi gx artinya adalah f dalam kurung gx. Dimana tadi fx sendiri rumus fungsinya adalah 3x plus 2. Maka jika x kita ganti dengan a, maka x yang ada di sini juga kita ganti dengan a. Jika x-nya kita ganti dengan segitiga, maka x-nya juga kita ganti dengan segitiga. Begitu pula jika x-nya kita ganti dengan gx, maka x yang di sini juga kita ganti dengan gx. F gx artinya 3 dikali gx atau 3gx ditambah 2. Dimana gx sendiri tadi rumus fungsinya adalah x kuadrat min 1. Sehingga gx-nya kita ganti atau kita substitusikan rumus fungsi gx sama dengan x kuadrat min 1 ke persamaan yang ini. Sehingga hasilnya adalah 3 dalam kurung x kuadrat min 1 ditambah 2. Kita kalikan masing-masing terlebih dahulu. 3 dikali dengan x kuadrat baru 3 dikali dengan negatif 1. 3 kali x kuadrat 3x kuadrat. 3 kali min 1 hasilnya adalah min 3. Plus 2 nya ditulis ulang. Yang bisa dioperasikan kita operasikan. Di sini yang bisa dioperasikan adalah min 3 plus 2 karena yang sejenis adalah min 3 sama-sama konstanta. Min 3 plus 2. Sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat min 3 ditambah 2 hasilnya adalah min 1. Sehingga diperoleh f komposisi gx itu sama dengan 3x kuadrat min 1. Coba kita lihat contoh yang berikutnya. Bagaimana kalau sekarang kita balik g komposisi f x. Aturannya sama dengan yang tadi. G komposisi fx artinya adalah g dalam kurung fx. Di mana rumus gx tadi adalah x kuadrat min 1.
Gx rumusnya adalah x kuadrat min 1. Jika x-nya kita ganti dengan a, berarti GA sama dengan a kuadrat min 1. Jika x-nya kita ganti dengan persegi, maka persegi kuadrat min 1. Begitu pula kalau x-nya kita ganti dengan fx, berarti hasilnya adalah fx kuadrat min 1. G dalam kurung fx, hasilnya adalah fx kuadrat min 1, di mana fx sendiri rumusnya adalah 3x plus 2. Maka kita ganti atau kita substitusikan rumus fx sama dengan 3x plus 2. 3x plus 2 kuadrat min 1. Hasilnya adalah kita kuadratkan, hasilnya adalah 9x kuadrat plus 12x ditambah 4, ini hasil kuadratnya, dikurangi 1. Yang bisa dioperasikan adalah yang yang sejenis. Di sini yang sejenis adalah 4 dengan negatif 1. 4 kurang 1 hasilnya adalah 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 3. Jadi G komposisi F X hasilnya adalah 9x kuadrat ditambah 12x plus 3. Mudah-mudahan bisa difahami. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikutnya. Misalkan di sini ada F komposisi G komposisi H X. Misalkan ada F komposisi G dikomposisikan lagi dengan HX. Maka bentuk ini dapat kita rubah menjadi F komposisi G dalam kurung HX. Pada soal yang pertama tadi, F komposisi G sudah kita peroleh nilainya. F komposisi GX, F komposisi GX sudah kita peroleh hasilnya sama dengan 3x kuadrat min 1. Sekarang kalau x-nya kita ganti dengan bundaran, berarti 3 bundaran kuadrat min 1. Kalau x-nya kita ganti dengan A, berarti 3A kuadrat min 1. Begitu pula kalau kita ganti x-nya dengan HX, maka hasilnya adalah 3HX kuadrat min 1. F komposisi G x-nya kita ganti dengan HX, maka hasilnya adalah 3HX kuadrat min 1. Di mana HX rumus fungsinya adalah X plus 2 per X min 3. Jadi 3 dalam kurung X plus 2 dibagi dengan X min 3 dikuadratkan dikurangi 1 sama dengan 3 yang dalam kurung kita kuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat plus 4X plus 4 dibagi dengan X kuadrat
min 6x plus 9 baru dikurangi 1. Kita kalikan 3 terlebih dahulu dengan yang di atas, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat plus 12x plus 12 dibagi dengan x kuadrat min 6x plus 9 baru dikurangi 1. Karena 1 tidak berbentuk pecahan, maka kita rubah terlebih dahulu 1 menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan 3x kuadrat plus 12x plus 12, yaitu x kuadrat min 6x plus 9. Caranya adalah 1 dikalikan dengan pecahan x kuadrat min 6x plus 9 dibagi dengan x kuadrat min 6x plus 9. Sehingga hasilnya menjadi 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 12 dibagi x kuadrat min 6x plus 9 dikurangi dalam kurung x kuadrat min 6x plus 9 x kuadrat min 6x plus 9. Jadi min 1 dikalikan dengan x kuadrat min 6x plus 9 dibagi dengan x kuadrat min 6x plus 9. Sesungguhnya kita hanya merubah bentuknya saja supaya penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti yang dioperasikan hanya pembilangnya saja atau yang di atas. Kita keluarkan terlebih dahulu dari kurung dengan cara mengganti tandanya. Kalau dia positif berubah menjadi negatif, negatif berubah menjadi positif. 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 12 min x kuadrat plus 6x min 9, kita rubah tandanya, dibagi dengan, karena penyebutnya sama berarti ditulis satu kali, x kuadrat min 6x plus 9. Yang sejenis kita operasikan, 3x kuadrat dikurangi x kuadrat hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian 12x ditambah 6x hasilnya adalah 18x. (12) dikurangi 9 hasilnya adalah 3, positif 3. Penyebutnya tidak diapa-apakan lagi, cukup ditulis ulang saja. X kuadrat min 6x plus 9. Sehingga diperoleh F komposisi G komposisi H X adalah sama dengan yang di atas. Bagaimana kalau misalkan sekarang kita diminta menentukan berapakah nilai dari F komposisi G komposisi H 2. Artinya sama dengan yang tadi. Rumus fungsi F komposisi G komposisi Hx itu sudah kita peroleh, yaitu sama dengan rumus fungsinya di sini kita sudah peroleh sama dengan 2x kuadrat
plus 18x ditambah 3 per x kuadrat min 6x plus 9. Karena x-nya kita ganti 2, berarti semua variabel x pada persamaan ini kita ganti dengan 2. Hasilnya adalah 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 18 kali 2 ditambah 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 ditambah 9. Hasilnya di sini kita kuadratkan terlebih dahulu. 2 pangkat 2 hasilnya 4 kali 2 hasilnya adalah 8. 18 kali 2 hasilnya adalah 36 ditambah 3. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 6 dikali 2 hasilnya 12, karena min berarti min 12 ditambah 9. Sehingga diperoleh 8 tambah 36 tambah 3 hasilnya adalah 47. Sedangkan 4 dikurang 12 tambah 9 hasilnya adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 47. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika dirasa masih belum bisa difahami, silahkan ulang beberapa kali. Mudah-mudahan setelah diulangi beberapa kali dapat difahami dengan mudah. Silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.